Silakan. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Saya nggak sabar udah main maju aja ke depan. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita minta Roh Kudus boleh memimpin kita, memberikan kita hikmat supaya firman Tuhan boleh benar-benar meresap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat Roh Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus yang boleh terus bekerja kepada setiap kami sore hari ini. Hati kami dibuka untuk Engkau, kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh menetap, boleh tinggal, boleh berakar kuat, yang boleh memberikan sebuah pedoman yang menjadi pengarah dalam kehidupan setiap kami. Dan gereja Tuhan boleh terus menjadi semakin dewasa, dan kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Oke, saudara yang kasih Tuhan, kita sekarang ini masih musimnya masih musim semi ya, belum resmi summer ya kalau nggak salah ya. Jadi memang banyak yang sudah mengharapkan untuk bisa keluar, apalagi ini Memorial Day weekend. Kemarin ini seperti saudara tahu di grup saya udah coba untuk rencanakan kita mau barbecue, bahkan sebelumnya pengennya hari Sabtunya mau barbecue gitu ya, tapi ternyata hujan jadi nggak jadi gitu. Kebayang di pikiran saya tuh udah kayaknya pengennya tuh udah ada barbecue, ada makan sama-sama sambil berenang gitu, kayaknya udah enak sekali gitu. Tapi sekarang ternyata dingin lagi. Kayaknya kalau lagi musim panas, terus kita dapat 50, kayaknya dingin ya. Tapi kalau lagi summer dapat 50, kayaknya kita keluar kayaknya pakai kaos gitu. Sepertinya enak sekali. Well, ngomong-ngomong tentang barbecue, saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul sekarang itu Keeping the Fire Burning. Jadi menjaga api itu boleh tetap menyala, boleh tetap membakar. Nah, minggu lalu kita belajar tentang yang namanya The Day of Pentecost. Kita mengingat kembali bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap umat Tuhan dan tersedia sekarang buat setiap kita. Nah, tadi saya sampaikan tentang barbecue, memang sungguh kayaknya kapan ya kita bisa barbecue sama-sama, kita bisa makan sama-sama, bisa fellowship sama-sama lagi gitu. Itu satu hal yang sebenarnya udah dinanti-nantikan buat saya at least. Nah, saudara, kalau kita lagi barbecue, itu berapa kali tuh kita lagi di Pautak Away misalnya, terus ada waktu kayaknya sekali dua kali, itu si charcoalnya habis gitu ya. Charcoalnya habis, sementara makanan itu kan kayak 5 roti dan 2 ikan, nggak habis-habis gitu. Kalau di orang-orang Indonesia di sini, melimpah, kayaknya ada lagi. Nanti ada lagi yang belum dibuka, ada lagi foil yang belum dibuka begitu. Tapi si charcoalnya udah habis biasanya. Nah, kalau charcoalnya udah habis ya kita nggak bisa masak. Karena kenapa? Apinya itu udah nggak ada. Jadi penting si api itu untuk tetap dijaga supaya terus menyala. Oke? Bagaimana caranya untuk tetap menyala? Tentu kita mesti masukin coal yang baru. Kalau mungkin kita bahan bakarnya pakai kayu, kita tentu perlu taruh kayu yang baru, masukin lagi supaya si apinya tetap menyala gitu. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kerohanian kita ini punya satu hal yang sama dengan ilustrasi yang tadi, bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam kita, tapi bagian kita kemudian seterusnya untuk menjaga api yang daripada Tuhan itu boleh terus menyala di dalam hati kita. Kenapa? Karena kehidupan, apa yang terjadi dalam hidup kita, itu memang bisa membuat api itu semakin pudar. Kalau kita tidak sadar, lama-lama api itu pudar, api itu bisa padam, dan kita tidak semangat lagi di dalam hidup, kita tidak semangat lagi dalam melayani Tuhan, kita tidak punya iman lagi terhadap Tuhan. Nah, itu yang menjadi bahaya. Saudara boleh lihat bahwa iman kita itu tidak bisa bergantung kepada iman yang masa lalu. Tapi dengan tantangan hari ini, kita perlu terus memiliki iman yang baru dalam hidup kita. Betul ya? So we cannot rely on yesterday's faith. New challenges need new faith. Hal-hal yang baru itu perlu satu iman yang baru. Nah, untuk itu penting buat kita untuk menjaga api kita ini boleh tetap menyala-nyala. Saudara mungkin ingat, pertama kali melayani Tuhan, pertama kali lahir baru, pertama kali kenal Tuhan misalnya, wah sepertinya semangat sekali. Tapi memang kalau kita boleh jujur, ya ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan itu yang consume istilahnya. Yang membakar atau membuat pada akhirnya kalau kita tidak
tetap menjaga api itu tetap menyala, maka itu bisa pudar dan lama-lama bisa padam. Saya mau ajak kita lihat nih, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Ini sebuah perintah Tuhan kepada Musa tentang hukum dan korban bakaran. Ini di slide saya taruh dalam bahasa Inggris seperti biasa. Kalau ada ruang di situ saya masukkan juga bahasa Indonesianya, tapi saya akan baca di dalam bahasa Indonesianya. Oke, ini perintah Tuhan kepada Musa tentang hukum daripada korban bakaran ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Nah ini 2 kali di dalam 2 ayat itu diulang dengan pengertian yang sama. Di dalam New International Version dikatakan, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Jadi nggak boleh mati. Kemudian ayat 13 diulang lagi, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Jadi kebayang saudara waktu itu di mezbah Tuhan, ada sebuah altar dengan korban bakaran yang ada di sana, dan itu harus tetap dijaga. Tidak boleh padam, tidak boleh mati. Pokoknya harus menyala terus menerus. Untuk itu ada ditugaskan imam-imam yang memang mereka memiliki tugas khusus untuk menjaga supaya api itu tidak padam. Di sini dibilang jelas ya, it must not go out. Karena memang waktu itu korban bakaran itu yang memang membawa kemuliaan untuk Tuhan, dan itu hadirat Tuhan ada di sana. Jadi kalau apinya mati, itu bisa jadi hadirat Tuhan pergi ya. Karena waktu itu memang seperti saudara tahu ada tabut perjanjian, itu hadirat Tuhan itu ada di tempat yang spesifik gitu, di mana orang tidak bisa sembarangan untuk masuk, orang tidak bisa sembarangan untuk mendekat kepadanya. Tapi kita tahu puji Tuhan dengan apa yang Yesus lakukan, dia mati di kayu salib dan kemudian dia mengirimkan Roh Kudusnya, kita bisa memiliki komunikasi dengan Bapa di sorga. Kita bisa memanggil Aba, Bapa. Saat ini dimanapun, kapanpun kita bisa memiliki hubungan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan kita. Ada amin? Puji Tuhan ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa hari ini sebenarnya yang dinamakan bait Tuhan itu adalah diri kita. Oke, betul ya? Kalau dulu itu ada di sebuah altar dan di sebuah tempat. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kenapa Yesus bilang bahwa kalau aku tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu nggak bisa turun. Jadi Roh Kudus itu turun karena Yesus memang harus naik ke surga, kemudian dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Nah kalau kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? So don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Nah, tadi sebelumnya hadirat Tuhan itu ada di sebuah bait, ada di altar. Begitu diakses oleh para imam. Tetapi hari ini tubuh kita di sini dikatakan sebagai bait daripada Tuhan sendiri, adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam diri kita. Nah bagian kita, saya percaya itu bagian kita adalah untuk tetap menjaga mezbah ini harus tetap menyala. Gitu. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu harus tetap menyala, harus tetap ada, harus tetap berapi-api. Saudara ingat di kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 15-16 minggu lalu kita belajar dari sebuah gereja di Laodikia ya. Di Laodicea, di mana Tuhan ini menegur dengan sangat keras kepada jemaat ini. Kenapa? Karena ternyata api mereka itu pudar atau padam. Kita lihat ya, dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi mending dingin sekalian atau panas sekalian. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah ini Tuhan marah nih kayaknya. Kamu gak dingin, kamu gak panas, so I am about to spit you out of my mouth. Tuhan katakan seperti itu. Kenapa? Karena jemaat di Laodikia, mereka itu suam-suam kuku. Lukewarm. Jadi gak panas, gak dingin. Apinya itu
nggak panas nggak dingin, nggak membakar, tapi mati juga mungkin nggak ada seperti itu, tapi tidak bisa memberikan dampak apa-apa gitu. Nah kalau kita lihat hari ini yang merupakan sebenarnya dosa daripada gereja Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Api yang menjadi pudar, kasih yang menjadi pudar, tidak ada gairah, tidak ada semangat, nggak ada korban, tidak ada api dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita tidak bisa menghasilkan apa-apa atau bahkan kita tidak merasakan apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Karena seringkali api dalam hati kita, dalam hidup kita, itu udah cenderung mati atau kecil sekali. Maka dari itu bagian kita untuk kita boleh tetap menjaga api itu untuk tetap menyala-nyala. Ada amin? It is our part to keep our fire burning inside of us. Bagian kita untuk terus menjaga api itu menyala-nyala dalam diri kita. Nah ini kalau kita lihat mereka nih mengalami satu hal yang namanya lukewarmness. Suam-suam kuku. Apa yang menjadi tanda daripada orang yang suam-suam kuku? Pribadi yang suam-suam kuku. Lukewarmness. Kita lihat ya. What is the sign of lukewarmness? Tanda-tanda orang suam-suam kuku. Pertama, orang itu biasanya kalau suam-suam kuku, mereka itu kehilangan atau kekurangan yang namanya gairah untuk membaca firman Tuhan. Next slide boleh. Nah di sini ya. They are lacking of passion for the word of God. Jadi kayaknya udah nggak semangat gitu mau baca firman Tuhan. Nggak ada gairah, nggak ada antusiasnya untuk membaca firman Tuhan. Atau lack of passion for prayer. Mungkin pergi ke gereja, kita mungkin ketemu dengan orang, kita datang ke carousel, kita ikut ibadah doa misalnya. Tapi kita sendiri tidak punya sebuah keinginan atau kerinduan untuk berdoa, untuk berkomunikasi sama Tuhan. Bisa jadi itu tanda bahwa sebenarnya api kita itu udah mulai redup. Sehingga tidak bisa membakar apa-apa gitu, tidak bisa memberikan semangat apa-apa. Atau berikutnya lack of passion in praising and worshiping God. Waktu dalam ibadah misalnya ya, nyanyi cuman sekedar menyanyikan lagu pujian atau menyanyikan lagu penyembahan. Tapi tidak ada gairah atau keinginan untuk benar-benar kayaknya ketemu gitu ya. Ini tadi ngomongin lagi anak sekarang, generasi sekarang kan senangnya BTS lah dan lain sebagainya gitu. Kalau saya bilang mungkin saya dulu generasinya generasi NKOTB, kayak generasi Boyzone, Boyzone ya, benar ya. Seperti itu, tapi coba kalau kita nonton konser misalnya, wah kita kan kayaknya pengennya ngapalin lagunya, bener gak? Pernah gak nonton konser? Saya sebenarnya pengen nonton konser tahun lalu. Kalau ada yang tahu dulu ada sebuah grup band yang namanya Stryper. Itu waktu saya di Indonesia, itu favorit sekali. Karena itu satu band Kristen pertama yang secara terang-terangan menyatakan mereka mungkin bukan pertama ya, tapi mereka menyatakan secara jelas mereka Kristen dan mereka itu di dalam lirik-liriknya itu tentang Tuhan gitu, atau penginjilan mengajak orang untuk ketemu dengan Tuhan. Nah, ini saya kayaknya waktu itu dari SMP, SMA ngedengerin, dan sekarang tahun lalu tepatnya ada kesempatan di mana mereka akan konser. Mereka akan konser di New Hampshire, di mana ya, pokoknya dari sini sekitar 50 menit. Wah, saya udah beli tuh tiketnya. Bulan April kalau nggak salah. Taunya ditunda. Wah, saya udah bayangin, aduh kayaknya ini asik banget. Dan saya mulai baca-baca lagunya lagi, saya mulai nyanyiin lagi, hafalin lagi. Soalnya kalau ikut konser tapi nggak nyanyi kan, masa cuma diem aja gitu kan, nggak rame ya. Pengennya ikutan nyanyi, loncat-loncat gitu. Taunya ya karena pandemi dimundurin. Udah gitu, di schedule tahun depannya, which is tahun ini, 2021. Oh, saya pikir udah jadi nih. Ternyata singkat cerita nggak jadi lagi dong. Terus kemarin bukannya dimundurin, karena mungkin jadwal grupnya sendiri ya, mereka kasih pilihan, ini mau dibalikin uangnya, atau untuk konser berikutnya, yang mana nggak tahu, atau ganti band dan lain-lain, terserah gitu. Tapi intinya, kalau saya mau datang ke konser nih, saya excited banget. Ada satu keinginan, ada satu semangat, ada satu gairah, kayaknya pengen ketemu. Kalau bisa, saya pengen datang, ada pilihannya di situ kan backstage access. Wah, pengen ketemu, pengen ngeliat, biar bisa fotonya sama-sama, deket. Wah, itu saya pikir teman-teman persekutuan dulu yang sekarang ada di Indonesia, kalau saya kasih foto itu, wah mereka pasti kepengen sekali gitu. Karena bisa ketemu loh gitu. Bisa ketemu, bisa foto sama-sama kan itu wah sesuatu banget gitu kayaknya.
Amin, di experience ya. Nah sebenarnya demikian juga dengan kita nih. Waktu kita datang, waktu kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apakah ada gairah itu di dalam hidup kita? Dimana kayaknya dari rumah tuh udah semangat gitu. Aduh saya pengen memuji Tuhan, pengen memberi yang terbaik kepada Tuhan, pengen menyembah Tuhan. Dan waktu ada di tempat ini kita memuji menyembah, kita udah gak peduli aja dengan kiri kanan. Gak peduli kita mau dianggap jelek lah, mau dianggap lain sebagainya. Seperti Daud, dia menari-nari dengan seperti orang gila, padahal dia adalah seorang raja. Kenapa? Untuk Tuhannya, karena ada api yang menyala-nyala, ada gairah yang menyala-nyala di dalam kehidupan dia, yang membuat dia akhirnya memuji, menyembah Tuhan, menari-nari untuk Tuhan. So signs of lukewarmness, next, itu lack of patience for sanctification. Sanctification itu apa? Itu adalah keinginan kita untuk istilahnya untuk saya nggak mau hidup dalam dosa. Saya ingin hidup kudus dalam Tuhan. Jadi kayaknya kalau berdosa tuh merasa salah sekali. Nah jangan sampai saudara dikasih Tuhan, kalau engkau melakukan kesalahan, engkau tidak merasa bersalah, engkau tidak ada lagi suara di dalam dirimu yang istilahnya membuat engkau menyesal, aduh saya melakukan kesalahan nih, saya berdosa. Wah itu bisa jadi tanda bahwa apimu itu sudah memudar atau bisa jadi padam di dalam dirimu. Atau lack of patience for service or ministry. Nggak ada keinginan, nggak ada gairah, tidak ada kemauan untuk melayani Tuhan. Atau terlebih lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Padahal satu-satunya mandat yang daripada Tuhan, yaitu kenapa kita masih ada di muka bumi ini, karena Tuhan mau untuk kita menjangkau jiwa. Betul? Amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Tuhan menyertai kita. Tapi satu-satunya mandat Tuhan itu, kalau kita tidak miliki, wah berarti kita perlu cek diri kita masing-masing. Apakah Roh Kudus itu masih tetap menyala-nyala dalam hidup kita? Atau kehidupan kita mengikut Tuhan, kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan, kehidupan kita melayani Tuhan, itu sudah sepertinya biasa-biasa aja. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan, seperti judul dari khotbah saya, Keeping the Fire Burning. So how do we keep our fire burning in our heart? Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya api kita itu menyala-nyala dalam hidup kita? Mau ya terus menyala-nyala untuk Tuhan? Betul? Kita bisa semangat terus di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah ini gimana caranya nih? Ya sama istilahnya kalau kita barbecue tadi, kayunya kan dimasukin atau coalnya dimasukin. Tapi tambah lama karena dia membakar sesuatu, itu lama-lama akan habis. Nah memang wajar, dalam hidup kita mengalami banyak hal. Wah kita ditekan dengan masalah, ada tantangan, ada tembok di depan kita. Kita mengalami sakit penyakit atau ditinggalkan dan lain sebagainya. Atau dikecewakan. Dan itu seringkali membuat kita kayak hilang kekuatan kita, membuat kita jadi lemah dan seterusnya. Untuk itu kita perlu menjaga api itu buat tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Sehingga kita bisa terus berjalan, kita bisa terus kuat di dalam Tuhan, dan terus menjadi berkat buat orang lain. Nah bagaimana caranya? Sore hari ini kita belajar 3 hal ya, gak usah banyak-banyak. 2 mungkin kesedikitan, 4 kebanyakan. Okay. So 3 hal. Yang pertama, dari dalam kitab Mazmur pasal 39 ayat yang ketiga, we need to muse on the word. Ini ada satu kata yang baru buat kita belajar ya, muse on the word. Muse itu apa? Muse itu meditate atau merenungkan. Nah ini saya taruh beberapa terjemahan, saya suka karena membuat kita bisa lebih mengerti lagi ya. Yang pertama dari Amplified Bible dikatakan begini, my heart was hot within me, while I was musing, the fire burned. Oke. So, contemporary English version, I felt a fire burning inside, and the more I thought, the more it burned, until at last I said, dan seterusnya. Ini ada kalimat berikutnya, kemudian New Living Translation, the more I thought about it, the hotter I got, igniting the fire of words. Kalau dalam bahasa Indonesianya memang ditulisnya hatiku bergejolak dalam diriku menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah. Nah ini muse-nya ini di sini digambarkan dengan keluh kesah. Tapi artinya dia memikirkan sesuatu, dia membayangkan sesuatu sehingga itu membuat sebuah hatinya itu terbakar dan berkobar-kobar gitu.
Semakin kita memikirkan, semakin kita merenungkan, nah api itu akan menyala. Itu yang digambarkan dari pemazmur. Sama di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama ayat yang ke-8, dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah kalau di sini dibilang begini bahwa keep this book of law always on your lips. Okay? Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Jadi kata meditate ini sebenarnya punya satu arti yang sama. Kalau saudara lihat, saudara belajar, ini meditate ini sama dengan musing tadi, yaitu ya merenungkan. Jadi kalau kamu merenungkan firman Tuhan, maka perjalananmu itu akan berhasil, akan ada berkat daripada Tuhan. Bahkan tadi di Mazmur 39 itu bagus sekali. Jadi semakin dipikirkan itu kayak pemazmur bilang, jadi ketika saya semakin memikirkan, I was musing while I was musing, ketika saya merenungkan maka api itu kayak membakar gitu. Ada api yang membakar. Nah saudara dikasih Tuhan, merenungkan itu seperti apa? Jadi merenungkan bukan kayak kita cuman sekedar baca atau lihat mungkin weather forecast ya. Lihat oh besok hujan, oh ya udah. Atau mungkin ada juga yang merenungkan hujan. Waduh Memorial Day, hujan, udah planning. Tadi saya agak merenungkan sedikit tuh dari rumah ke sini. Aduh kasihan juga ya orang-orang yang, jadi kayaknya si hujan hari ini tuh saya renungkan, saya bayangkan, saya visualisasikan, saya imajinasikan. Itu merenungkan tuh. Kita bayangkan, kita visualisasikan, kita personalisasikan. Personalisasikan itu apa? Seolah saya yang mengalami, gitu ya. Seolah saya yang mengalami atau ya pokoknya dipikirin gitu. Nah tadi saya bayangin, aduh ini orang yang udah ngebook site untuk camping misalnya. Karena saya coba kemarin bulan Februari atau Maret tuh untuk ngebook di Pautak Away mau camping gitu ya, istilahnya summer, Memorial Day kan biasanya panas tuh. Ternyata udah penuh, wah berarti orang sini memang ya dari Januari mungkin dari Desember kali udah ngebook site untuk camping. Tapi begitu sekarang semakin dekat, waduh long weekend, ini hujan terus gimana ya, saya bayangin hujan, camping, nggak bisa berenang, nggak bisa ke pantai, diem aja di dalam tenda, bener nggak? Terus akhirnya saya ngomong tuh sama istri saya bilang, iya, wah kalau saya sih katanya, saya mending di rumah aja, mending nggak pergi. Soalnya emang dibayangin camping, tapi hujan. Pernah dulu seperti itu, wah itu seharian hujan di dalam tenda aja meringkuk gitu. Berdiri nggak bisa karena tingginya kurang tendanya, duduk udah gitu dingin. Sih saya bayangin, gimana ngapain aja, jam 2 jam gitu. Nah itu tuh yang namanya merenungkan. Jadi kita bayangkan, waktu kita baca firman Tuhan, kita tuh bayangkan bagaimana kalau saya ada di sana. Bagaimana kalau pribadi itu saya, apa yang saya akan rasakan, apa yang saya akan lakukan misalnya. Ketika diancam seperti Daud misalnya, atau ketika seperti Paulus diancam mau dibunuh, waduh saya seperti apa ya. Nah itu direnungkan, divisualisasikan. Nah maka dengan pertolongan daripada Roh Kudus, firman Tuhan itu akan terbuka dan kuasa daripada firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, menyadarkan kita akan mungkin kalau ada dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tapi semuanya itu bisa terjadi saat kita merenungkan firman. Waktu kita merenungkan firman, maka seperti tadi ada api yang akan membakar. Firman Tuhan itulah yang menjadi fuel into our life. Firman Tuhan itu yang menjadi bahan bakar yang membuat api dalam hidup kita itu tetap menyala-nyala. Saudara yang kasih Tuhan, bisa terlihat orang yang tidak semangat di dalam bertumbuh di dalam Tuhan atau di dalam melayani Tuhan, itu adalah orang-orang yang biasanya tidak memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga mereka tidak ada api dalam diri mereka. So, the fuel in your life is not the earthly possession that you have in you, but it is the word of the living God. Firman Tuhan itu yang menjadi semangat kita loh sebenarnya. Yang menjadi api kita, bukan apa yang kita miliki, karena semuanya akan habis. Tapi firman Tuhan itu adalah firman yang tetap dan berkuasa. Suatu saat ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, murid-muridnya tidak mengenal Tuhan.
Mereka berjalan, mereka bercakap-cakap, ngobrol gitu ya. Tapi mereka nggak tahu. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus tanya, ini ada apa ya? Kamu orang asing atau gimana? Masa nggak denger sih? Bahwa ini loh ada Tuhan Yesus yang mati, bangkit, begitu. Disalibkan gitu ya, terus ya bangkit kembali. Tapi dia nggak tahu kemana. Murid-muridnya dalam ketakutan, karena mereka dikuasai ketakutan. Terus akhirnya Tuhan Yesus ngajak mereka nginep gitu ya, dan ya tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan di dalam Lukas pasal 24 dikatakan seperti ini, mereka bilang, ini murid-muridnya bilang begini, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? So, they ask each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us? Yesus itu siapa? Firman itu sendiri ya. Yesus berbicara kepada mereka, menerangkan firman Tuhan. Dan pada waktu itu mereka tahu tuh, hati mereka berkobar-kobar. Ini kayaknya something yang berbeda aja, kayaknya ada semangat yang luar biasa. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu adalah Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka baru sadar berikutnya. Tapi di sini saudara bisa lihat bahwa firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya firman Tuhan itu sendiri, itu yang membuat hati kita bisa terbakar gitu. Ya membakar semangat kita, membuat kita memberikan kekuatan. Berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu kan api ya, semangat begitu. Didapat dari apa? Dari meditasi firman Tuhan atau perenungan akan firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang pertama merenungkan firman, mari kita boleh sadari pentingnya perenungan akan firman. Pentingnya perenungan akan firman Tuhan. Taruh perenungan firman sebagai prioritas. Jangan terlalu sibuk sehingga kita tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sediakan waktu, sediakan telinga untuk Tuhan, untuk berbicara kepada setiap kita. Saya percaya bahwa perenungan firman itu akan membuat api kita terus menyala di dalam hidup kita. Saya kasih tips sedikit. Bagaimana pastor dengan kesibukan saya untuk merenungkan firman? Tidak harus selalu engkau membuka Alkitab gitu ya. Dari tempat kerja, buka Alkitab, enggak. Baca satu ayat misalnya, atau satu perikop pagi-pagi, kita renungan. Udah gitu, coba ingat aja satu ayat aja yang kau mau renungkan. Nah nanti lagi tempat kerjaan, sambil ngetik kah, atau lagi makan siang, si ayat itu dikeluarin lagi tuh. Direnungkan, dikunyah lagi. Saya pernah sampaikan, itu merenungkan firman itu seperti sapi yang memakan rumput. Dimakan, begitu ditelan kan, masuk. Nanti siang-siang, diapain lagi sama dia? Keluar lagi betul ya. Apa namanya itu? Memamah biak. Dikeluarin lagi tuh ke mulutnya, dikunyah lagi sama dia. Tambah lembut, sehingga sari-sarinya semakin meresap. Begitu. Ini semoga manusia nggak ada yang seperti itu ya, nelen terus keluar, dikunyah lagi, ditelan lagi. Gitu. Saudara percaya nggak percaya, saya punya teman yang gitu loh. Saya sampai menanyakan berulang kali, ini sahabat PA saya gitu, maksudnya kami pemuritan sama-sama, lu yang benar, saya bilang gitu. Ih nggak percaya, masih saya nggak percaya. Baru ada satu manusia yang seperti itu. Tapi ini contoh, merenungkan firman tuh kayak gitu tuh. Kita baca mungkin, oke, sudah waktunya kerja, mandi, oke, kita pergi. Satu hari itu, saudara renungkan, itu akan meresap ke dalam rohmu. Dan pada waktu yang dibutuhkan, Roh Kudus yang akan memberikannya, mengingatkannya, memunculkannya untuk kita, sehingga kekuatan itu boleh ada dalam hidup kita. Api itu boleh tetap terjaga. Amin. Renungkan firman. Yang kedua, bagaimana supaya api bisa tetap menyala-nyala? Simple, be where the fire is. Berada di tempat di mana api itu ada. Ya tentu dong, supaya kita tetap menyala-nyala, kalau ada tempat lagi bakar-bakar, harus ada di fire pit-nya. Harus ada di tengah-tengah api itu. Nah ini ada unknown verbs ya, atau proverbs. Dibilang begini, show me who your friends are, and I will tell you who you are. Show me your friends, and I will show you your future. Tunjukkan, perlihatkan, kasih tahu siapa teman-teman kamu. Maka saya akan kasih tahu siapa diri kamu, atau apa yang menjadi masa depan kamu, akan jadi apa kamu. Maksudnya seperti apa? Bahwa dengan siapa kita berkumpul,
itu penting, betul ya? Karena sama seperti kasih, sama seperti semangat, itu menular, demikian juga yang namanya kalau orang nggak semangat. Kalau orang yang negatif itu, negativity itu juga contagious. Gitu. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Amsal, Mazmur, pasal yang pertama, ayat pertama. Saya baca dari, Indonesianya ya, dibilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Begitu. Blessed, dalam kurung, fortunate, prosperous, and favored by God, is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Nah, dalam kurung ini penting nih. Following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers or ridiculers. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya dengan siapa kita bergaul itu menentukan siapa kita, menentukan masa depan kita. Betul? Orang tua kita kan suka bilang, iya ini salah gaul nih. Aduh bergaulnya salah sih dengan orang-orang yang sayangnya suka ngobat misalnya. Jadi masa depannya jadi rusak tuh. Masa depannya jadi kacau. Saudara mungkin pernah nonton nggak? Ada mungkin di Facebook atau di YouTube ya, ada satu hakim perempuan di sini, terus dia mengadili ada temennya. Ternyata temennya, gitu satu orang si yang diadilinya itu nggak tahu. Terus dia diadili, dia tanya, kamu emang dia orang ini suka ngerampok dan lain sebagainya. Terus dia terakhir tanya, kamu dulu pergi ke sekolah ini, ke high school ini atau junior high ini gitu, dibilang, kamu kenal saya nggak? Kamu adalah si ini. Ternyata teman baik, tapi si cowoknya nggak sadar. Terus dia nangis sih yang terdakwanya, bahwa oh my God, gitu. Terus si hakimnya bilang, katanya ini anak dulu, anak yang salah satu paling pinter, tapi karena dia salah jalan, salah bergaul, akhirnya dia ngobat, dia jadi kebawa sama lingkungan, gitu. So, show me your friends, and then I will show you your future, or who you are, siapa dirimu. Nah, di sini maksudnya bukan berarti dengan ayat ini bahwa kita nih nggak boleh bergaul dengan atau berteman atau nongkrong misalnya atau ngopi-ngopi dengan orang yang belum percaya Tuhan. Harus jauh dengan mereka. Oh, firman Tuhan kan bilang nggak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu. Bukan. Tapi maksudnya waktu kita bergaul dengan mereka, kita perlu bergaul dengan mereka karena kita mau jadi berkat ya, memenangkan mereka. Tapi jangan sampai pergaulan kita itu membuat ide-ide yang ada, pemikiran-pemikiran yang ada, segala mungkin ada yang namanya orang-orang yang negatif gitu, yang tidak punya iman, yang pesimis, yang takutan, itu mempengaruhi kita sehingga kita menjadi sama dengan mereka. Itu maksud daripada firman ini. Jadi apinya itu kalau tidak ada, kan ada orang yang misalnya, oh yuk kita semangat yuk kita gini, lu jangan percaya berlebihan deh, nggak akan bisa. Dikit-dikit nggak akan bisa. Gaul aja terus sama orang yang bilang nggak akan bisa. Di dalam pikiranmu tetap nanti nggak akan bisa. Bahayanya dari media sekarang perlu diwaspadai, dari TV sekarang pun, mungkin anak-anak kita nih, it's okay nonton film, karena mau film Indonesia, India, Korea, Amerika gitu, kadang-kadang ada nilai-nilai yang tidak baik. Sehingga pada suatu saat kita percaya bahwa hidup kita akan menjadi seperti itu. Nanti kalau nikah pasti dikecewakan, ditinggalkan, diceraiin, diselingkuhin. Nah kan film seperti itu istilahnya. Tapi bisa jadi itu masuk dalam pikiran daripada setiap kita. Maka dari itu kita mesti mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Yang berapi-api di dalam Tuhan. Berikan dirimu, taruh dirimu di perkumpulan orang-orang yang semangat akan Tuhan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar punya semangat, punya api yang membara, yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Itu menjadi penting. Nah, saudara yang kasih Tuhan, persekutuan dengan orang yang cinta akan Tuhan, pergaulan dengan orang-orang yang berapi-api di dalam Tuhan, itu akan membuat engkau juga memiliki api yang sama. Engkau boleh tetap berapi-api, berkobar-kobar dalam Tuhan. Jadi you need to be where the fire is. Kalau fire itu ada di mana? Nah, ini kita lebih detail lagi ya. Di mana perapian itu? Di mana perapian di mana engkau perlu memberikan dirimu, engkau perlu menaruh dirimu di dalamnya. Ibrani 10 ayat 25 katakan seperti ini. Ini sudah sering kali kita baca.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau be where the fire is, then where is the fire? The fire is available or is in the gathering of believers. Yang detailnya seperti apa? Well, waktu kita kumpul nih di sini, ini ada api nih. Karena masing-masing kita ini adalah api yang saling membakar satu sama lain. Dalam ibadah hari Minggu, dalam carousel misalnya persekutuan, dalam ibadah doa, atau dalam fellowship atau discipleship, persekutuan, daripada setiap orang percaya. Disinilah kita berkumpul, kita saling menasehati, saling membakar, saling menyemangati, saling berdoa satu sama lain. Kita percaya ada Tuhan. Betul nggak? Kalau kita ngumpulnya misalnya ke rumah sakit. Oh, di rumah sakit kan dokter di sini plain ya. Wah, kamu seperti ini, kemungkinannya seperti ini. Well, I cannot give you false hope. Nah, kemarin saya dengar seperti itu dari dokter. I cannot give you false hope. Wah, kalau saya dengarnya, waduh sedih juga ya. Terus nanti bacanya WhatsApp, lihatnya Google, sakit ini kemungkinannya seperti apa. Nggak kan ada yang bagus, bener nggak? Bener ya? Kita memasukkan ide-ide itu dalam pikiran kita gitu. Ketemu orang nanti, ya udahlah, kalau bisa cepet-cepet lah bikin surat wasiat dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Tapi waktu kita berkumpul dengan api yang ada, di mana ada orang-orang yang punya iman, yang semangat dalam Tuhan, kita percaya ada Tuhan. Jangan menyerah, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Tuhan bisa melakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus, itu memberikan semangat. Well, hati yang gembira adalah obat. Itu menyegarkan tulang-tulang kita. Dan firman Tuhan itu jadi, iya dan amin. Maka ketika kita berkumpul di tengah-tengah api itu, maka api dalam diri kita pun akan terus terbakar, menyala-nyala kembali. Tapi kalau kita mundur, kita menjauh, kita nggak dibakar, nggak dipanasin, ya lama-lama no wonder kalau kita menjadi dingin atau menjadi suam-suam kuku. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau encourage lagi, berikan dirimu, taruh dirimu di sana. Pergi ke sana, hadir di sana, terlibat di sana. Kalau perlu paksa dirimu untuk engkau berada di tengah-tengah api itu. Karena seringkali before you do it out of joy, you need to do it out of discipline. Sebelum kita merasakan manfaatnya atau menjalaninya dengan sukacita, dengan kesenangan, kita perlu menjalaninya dengan disiplin. Melayani awal-awal kayaknya malas juga, capek juga gitu. Ikut ini, ikut itu sepertinya kayaknya, atau orang mau fitness misalnya, mau olahraga, awal-awal kan kayaknya berat, nggak semangat. Tapi begitu udah tahu manfaatnya, sudah merasakan, maka itu akan jalan sendiri. So kenapa? Karena fuelnya itu udah ada, why-nya udah ada, reason-nya udah ada dalam hidup kita. Udah membakar sendiri. Dan bahkan kita bukan hanya menyalakan api dalam hidup kita, tapi kita sebagai api, kita menyalakan atau membakar, membuat api yang ada di sekitar kita itu menyala-nyala juga. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu boleh terbakar karena ada api yang dalam diri kita. Fire is contagious, spread. So be where the fire is. Nomor 3 yang terakhir. Nomor 3 yang terakhir ya. Gimana supaya kita apinya tetap menyala-nyala? Nah, do not quench the Holy Spirit. Jangan padamkan roh. Ini salah satu ayat yang singkat yang ada di Alkitab, ayat 19 dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Do not quench the Holy Spirit, atau jangan padamkan roh. Kenapa? Karena dibilang di sini ayat 20-nya, do not treat prophecies with contempt, atau dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nah, saya mau terangkan begini. Saudara, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu kan sebuah pribadi ya. Sebuah pribadi seperti dengan kita masing-masing. Kalau kita masuk ke dalam ruangan ini, semua sifat kita itu ikut dengan kita, gitu ya. Yang suka lupa misalnya, ya yang suka marah atau yang baik, yang murah hati, semuanya terbawa dengan diri kita. Nah, begitu juga ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, Roh Kudus sebagai pribadi di mana dia memiliki karakter. Tuh, dia datang juga dengan gifts-nya. Ada yang namanya karunia roh di dalam Alkitab. Dan kalau saudara ingat di
minggu lalu juga kisah para rasul pasal yang kedua ayat 16 sampai 21 saya bacakan cepat ya. Oke, singkat aja deh kalau enggak. Di sini ayat 17 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, kemudian orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi, juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat, aku juga akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di tanda-tanda di bawah, di bumi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maksudnya apa? Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa, di mana pada waktu itu bukti sebagai orang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka ada yang bernubuat, mereka ada yang berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, ada mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini harusnya kita boleh memiliki sebuah kerinduan yang sama, dan saya percaya Roh Kudus yang sama yang bekerja pada waktu itu bisa bekerja pada hari-hari ini juga. Hanya bagian kita, itu kita jangan sampai membatasi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Api itu kalau tidak disiram, ya maka dia akan menyala sebenarnya. Tapi seringkali yang membuat api itu padam, ya karena kita yang tidak mengizinkan api itu untuk tetap menyala. Kita yang membuat api itu sendiri padam. Jadi maksudnya jangan kita batasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Jangan kita batasi Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kita pada hari ini. Jangan kita batasi Roh Kudus untuk bekerja di dalam kersel kita. Jangan kita batasi Roh Kudus bekerja dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Kenapa? Seringkali yang membuat kita tidak mengalami Tuhan bukanlah karena ketidakmampuan Tuhan, tetapi karena ketidakmauan diri kita sendiri. Sudah bisa dapat ya? Yang membatasi pekerjaan Tuhan itu bukan karena ketidakmampuan Tuhan, tapi ketidakmauan kita. Gitu. Sekarang bagaimana misalnya dengan di gereja ini kita percaya akan baptisan Roh Kudus. Seperti di Alkitab katakan ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Saudara mungkin suka lihat ada yang, atau saya sendiri, saya berbahasa roh. Ini bukan, itu adalah gift yang dikasih gitu ya. Tapi ya kalau namanya gift, saya nggak mau, ya engkau tidak akan menerima. Tapi kalau engkau mau, itu akan diberikan kepadamu. Dan ada kuasa, ada kuasa yang luar biasa di sana. Kenapa kadang-kadang tidak bekerja atau kita tidak terima? Karena kita udah membatasi, ini nggak bisa nih. Kayaknya ini nggak mungkin. Tuhan seolah-olah gitu ya, ini mah udah nggak bisa lah. Jadi kita membatasi pekerjaan Tuhan. Breakthrough, miracle, it's not possible. It's impossible. Gitu. Jadi don't quench the Holy Spirit. Jangan padamkan roh. Rohnya itu mau bekerja. Saudara percaya Roh Kudus mau bekerja luar biasa dalam hidup kita ya. Dan Roh Kudus adalah api itu sendiri. Tapi sekali lagi di sini dibilang jangan padamkan roh. Berarti roh itu bisa padam. Siapa yang memadamkannya? Bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Ayat 20 ini cuma contoh aja gitu. Jangan kita anggap rendah. Nubuat-nubuat. Kadang-kadang kan nubuat, apa sih itu bikin-bikin. Kita udah gak percaya dengan seperti itu. Itu mah bukan dari Tuhan dan lain sebagainya. Ya akhirnya Roh Kudus tidak akan pernah bekerja. Saudara baca lagi, banyak karunia daripada Roh Tuhan. Nah itu bisa dimiliki, bisa terjadi. Bisa memberikan satu transformasi perubahan dalam diri kita, dalam kersel kita, dalam gereja kita. Kuncinya apa? Jangan kita batasi atau padamkan roh yang ada dalam diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak untuk kita boleh menyediakan diri kita. Kenapa? Karena gereja terus disempurnakan. Ada amin. Firman Tuhan itu dari zaman ke zaman dia tetap relevan. Nah gereja harus terus berada dalam firman Tuhan. Dia relevan dengan zaman ini. Kenapa? Karena ada satu prinsip yang kuat. Ingat ya, relevan bukan berarti kita ngikut-ikutan. Tapi kita tetap teguh dalam prinsip firman Tuhan. Dan pada akhirnya firman itu yang bisa membawa kita melalui setiap zaman atau masa atau setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kembali mari kita boleh dengar terhadap suara Roh Kudus. Kita boleh peka terhadap Tuhan. Kita ikuti perkataan daripada Roh Tuhan.
Kalau misalnya Tuhan tegur kita, jangan kita abaikan. Lalukan gitu ya, ignore bahasa Inggrisnya. Don't ignore the voice of the Holy Spirit. Ikuti gitu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tuhan menyatakan pekerjaannya. Dan itu yang akan membuat kita terus berapi-api dalam Tuhan. Terus berapi-api dalam mengikut Tuhan. Terus berapi-api dalam bertumbuh dalam Tuhan. Terus berapi-api di dalam melayani Tuhan. So, keep the fire burning. Keep your fire burning. Be fervent. Gitu ya. Keep boiling hot. Minggu lalu. Be boiling hot. Menyala-nyala, berkobar-kobar dalam Tuhan. Tahun ini terus demi tahun-tahun berikutnya kita bukan menjadi orang yang semakin turun, tapi semakin semangat, semakin berapi-api, dan biar api itu boleh menyebar, menularkan, membakar orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat Roh Kudus yang boleh diberikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, seiring dengan kami sudah belajar minggu lalu bahwa Roh Tuhan tersedia buat setiap kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak menjaga hidup kami yang adalah mesbah daripada Tuhan, di mana ada Roh Tuhan, ada api Tuhan, untuk boleh tetap menyala-nyala. Hari ini, Tuhan tolong kami Bapa. Kami mau untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kami mau punya api yang terus menyala-nyala. Kami bosan Tuhan, kami ditipu oleh iblis, kami menjadi bulan-bulanan iblis. Tapi kami mau semangat Tuhan. Kami mau melihat semuanya daripada perspektif yang daripada Tuhan. Kami mau melihat semuanya dari cara pandang Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika Roh Tuhan ada di dalam diri kami, entheos, the Spirit of God is in us. Maka itu boleh memberikan satu exploit, satu hasil yang luar biasa. Karena bersama dengan Tuhan kami tahu sungguh bahwa tidak ada hal yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang boleh memampukan setiap kami. God will enable us to do so many things. Bahkan hal-hal yang tidak kami pikirkan, tidak bisa kami bayangkan, itu Tuhan sediakan buat setiap kami. Bapak berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biar kami boleh terus Tuhan, di dalam kehidupan kami boleh terus memberikan diri kami, untuk kami boleh benar-benar merenungkan firman Tuhan, yang boleh menjadi membakar api yang menyemangati hati kami. Kami boleh memberikan diri kami juga untuk boleh ada, terus berkumpul secara reguler di dalam fire pit, di dalam perapian itu, sehingga kami boleh terus menyala, dan kami boleh saling menyalakan satu sama lain. Dan Tuhan ingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh terus bergantung pada Tuhan, memberikan diri kami, membuka diri kami untuk Roh Kudus bekerja. Dan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biar boleh ada roh yang kuat daripada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka boleh berjalan bukan dengan pikiran mereka secara manusia saja, tetapi ada inspirasi daripada Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada dorongan daripada Tuhan, ada tuntunan yang daripada Tuhan. Sehingga lewat setiap keputusan yang ada, itu merupakan satu hal yang luar biasa, yang menuntun kepada berkat yang Tuhan boleh berikan lebih lagi, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, lewat kesaksian kehidupan kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, dalam kersel kami, dalam ibadah kami Tuhan, di dalam gereja ini milik Engkau Tuhan. Bekerjalah, kami menanti-nantikan lebih lagi di mana Tuhan bekerja. Kami mau melihat lagi Tuhan, ada orang yang boleh dilawat, orang yang boleh mengalami Tuhan, orang yang boleh disadarkan akan dosa mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Ada pemulihan terjadi di sana, ada kesembuhan boleh terjadi di sana. Bukan hanya kesembuhan di dalam roh, tetapi juga kesembuhan bahkan di dalam fisik mereka. Mujizat terobosan boleh terjadi kembali. Karena mujizat terobosan bukan hanya milik perjanjian lama, tetapi disediakan untuk hari-hari ini. Kami mau mengalami itu semua Tuhan. Bapa, kami belajar dalam beberapa minggu ini tentang Roh Kudus. Tuhan, Engkau yang boleh bawa kami untuk kami boleh terus mengalami Tuhan, memberikan diri kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami rindu mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Engkau adalah pribadi yang paling berharga dari segalanya yang kami miliki di muka bumi ini Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa.
Dan biar gereja Tuhan boleh beroperasi, boleh berjalan, boleh bekerja di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami tidak hanya mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami sendiri, atau hikmat kami sendiri Tuhan. Tetapi biar semuanya hanya daripada Tuhan yang boleh memimpin kami untuk masuk dari kemuliaan demi kemuliaan. Dan biar gereja Tuhan boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada orang-orang yang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan mereka. Orang yang boleh diberkati, orang yang boleh mengalami Tuhan lewat setiap pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sore hari ini biar firman Tuhan boleh dimeteraikan, tertanam dalam hati kami. Dan terus kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin dewasa dalam Tuhan. Kami boleh semakin semangat. Dan api kami tidak padam, tidak pudar. Bahkan boleh terus menyala-nyala. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Amin. Mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Biar roh Tuhan tetap ada, menyertai setiap kita, memberikan kekuatan